sekali saya Magda Juliani kembali menjumpai Anda dalam Berita Riau dan Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Warga mengeroyok satpam sebuah perusahaan di Batam. Pengeroyokan dipicu karena warga kesal dengan ulah satpam yang arogan hingga menendang lapak pedagang layang-layang. Ratusan pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal dideportasi pemerintah Malaysia. Para PMI tiba di Pelabuhan Internasional Dumai menggunakan kapal cepat. Puluhan atlet di Tanjung Pinang ikuti kejuaraan bulu tangkis untuk penjaringan tingkat nasional. Penjaringan atlet digelar Menpora untuk kategori usia di bawah 15 tahun. Seorang satpam menjadi bulan-bulanan warga usai menendang lapak pedagang layang-layang yang berjualan di sekitar proyek pembangunan kawasan komersial Bengkong Batam, Kepulauan Riau. Warga yang tersulut api emosi ulah perbuatan satpam yang dinilai arogan, kemudian mengeroyok satpam itu hingga babak belur. Beruntung korban dapat melepaskan diri dari amuk massa dengan melarikan diri ke arah kantor proyek. Sepeda motor tersangka yang tertinggal di lokasi tidak luput dari pelampiasan amarah warga. Motor korban dibuang ke parit dan dilempari batu hingga rusak berat. Korban yang tidak terima dengan pengeroyokan tersebut melapor ke kantor Polsek Bengkong. Guna penyelidikan, polisi mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi. Berawal pelapor bersama dengan teman pelapor sekitar 4 orang atau petugas sebagai keamanan di lokasi yang mana pelapor bekerja ya, dengan masuk hendak menyuruh jualan layang-layang agar tidak berjualan di lokasi yang mana lokasi adalah lokasi pembangunan. Jadi lokasi tersebut adalah salah satunya tempat lokasi pembangunan Cinaton ya, agar tidak berjualan. Dan tidak lama sekitar 10 menit ada korban inisial SS datang ke lokasi ya, dan ada menendang barang-barang dagangan salah satu penjual layang-layang. Diduga para pelaku yang ada di situ langsung melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan cara melempar batu ke arah kepala, dan diduga pelaku juga menendang dada, kepala, dan wajah, dan korban berhasil melarikan diri. Ya, dan juga sebagian diduga pelaku ada merusak salah satu motor. Sejauh ini belum ada penetapan tersangka. Pihak Polsek Bengkong masih menyelidiki kasus tersebut. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Islam Indonesia Bengkalis berunjuk rasa menuntut peningkatan pelayanan di Pelabuhan Roro Bengkalis Riau. Mahasiswa menilai pelayanan di Pelabuhan amburadul mengakibatkan calon penumpang sering terkendala di pelabuhan. Massa berunjuk rasa menuntut Bupati membenahi pelayanan pelabuhan untuk kelancaran aktivitas masyarakat. Pelabuhan Roro merupakan salah satu sarana transportasi utama bagi masyarakat sehingga perlu penanganan yang baik. Mahasiswa orasi bergantian di depan kantor Bupati menyampaikan tuntutan. Tetapi pemerintahan sedang enak-enaknya di atas. Ya, kami ingin bertemu. Unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, tuntutan perbaikan pelayanan Pelabuhan Roro sudah berulang dilakukan. Namun hingga saat ini, belum ada upaya penanganan dari instansi terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan Pemkab Bengkalis. Hal ini ditandai dengan
banyaknya antrian mobil atau antrian mobil di parkiran, baik itu di Bengkalis maupun di Sungai Selari. Nah, itu menandakan bahwa masyarakat tidak percaya mobilnya bisa lepas dan bisa balik lagi ke Pulau Sumatera, ataupun begitu sebaliknya. Artinya kita ingin melakukan demo lagi karena tak ada jawaban yang serius dari Ya, pemerintah. kami mengultimatum kepada pemerintah akan melakukan aksi demonstrasi lagi dengan massa yang lebih banyak dan mengundang seluruh elemen masyarakat, seluruh mahasiswa Kabupaten Bengkalis. Kapan rencananya? Kalau untuk hari dan tanggal, kami pastikan secepatnya. Berasal di kampung, Pak. Tak adanya berang tu. Usai menyampaikan pernyataan sikap, mahasiswa membubarkan diri dan mengancam akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Tim Liputan melaporkan dari Bengkalis, Riau. Jalan retak dan mulai ambles terkikis ombak di Parit 7, Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir, Riau. Kerusakan kian hari terus bertambah yang dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengendara. Guna menghindari kecelakaan lalu lintas, polisi disiagakan di lokasi dan menutup jalan. Kendaraan bermuatan berat dilarang melintas dan akses hanya dibuka untuk kendaraan kecil dan sepeda motor. Polisi mengalihkan arus bagi kendaraan bermuatan berat ke Jalan Harapan, Kayu Jati, hingga Jalan Lingkar. Sementara dari arah hulu, jalan ditutup total untuk semua jenis mobil. Kerusakan jalan diperparah dengan pasang surut air laut yang mengikis badan jalan. Warga diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan karena sejumlah titik rawan ambles susulan. Terjadinya abrasi, ya ini semi abrasi lah, mulai mengarah ke abrasi terhadap jalan yang ada di Parit 7 tepi laut ini. Kita mengantisipasi tekanan dari para kendaraan. Jadi khusus untuk jalan ini, tepi laut ini, roda 4 kita tutup, yang dari hilir itu kita arahkan yang mau ke hulu, kita masukkan ke Jalan Harapan, ke Jalan Kayu Jati, akses keluar melalui jalan-jalan yang ada menuju ke Jalan Lingkar. Kalau yang dari hulu sudah kita tutup total supaya tidak bisa lagi roda 4 atau lebih untuk masuk. Jadi untuk roda 2 masih bisa kita kasih lewat. Kalau yang lain tidak bisa kita kasih lewat lagi. Harapan kepada masyarakat terutama pengguna jalan ya agar berhati-hati karena alam ini kita nggak tahu kan. Ini dalam kondisi air pasang ya. Kalau air pasang ini dia tidak nampak ininya, tapi ketika dia surut, di situ nanti. Nah, maka pengguna jalan kami harapkan kalau bisa mencari jalur alternatif selain jalur dari tepi laut ini. Bila jalan tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan kerusakan semakin parah dan akses lalu lintas akan lumpuh. Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hilir, Riau.